نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memampukan kita bersama hari ini. Alhamdulillah nikmat dari Allah masih diberikan panjang umur, sehat, afiat. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur, berkah rezeki, berkah hidupnya insyaallah. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam kalau boleh sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjadi umat yang terus bisa istiqamah. Jadi umat yang benar-benar bisa membahagiakan hatinya Nabi Muhammad. Menjadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai baca kajian seperti biasa kita akan baca niat belajar dulu. Mudah-mudahan insyaallah ilmunya jadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wal naf'a wal intifa'. Wal naf'a wal intifa'. Wal mudzakarah wat tadhkir. Wal mudzakarah wat tadhkir. Wal ifadah wal istifadah. Wal ifadah wal istifadah. wal hidda 'ala tamassuk. Wal hidayah tamasyu. Bi kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda. Wa du'a ilal huda. Wa dilalata 'alal khair. Wa dilalata 'alal khair. Ibtigha'a mardati. Ibtigha'a mardati. Wa qurbihi wa thawabi. Wa qurbihi wa thawabi. Wa husnil khatimah. Wa husnil khatimah. Ma'al lutfi wal 'afiyah. Ma'al lutfi wal afiyah. Wa salahil 'aqibah. Wa salahil aqibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yadhillu min syarri ma sabiyahni wa hajabani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yadhillu min syarri ma sabiyahni wa hajabani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yadhillu min syarri ma sabiyahni wa hajabani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke sopan santun seorang murid. Min kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila akhir. Oh, di sini sih waktunya. Sopan santun seorang murid. Apabila engkau seorang murid, kemarin kita ngebahas sopan santun seorang guru. Adabnya kalau jadi guru itu seperti apa sih? Ya, tanggung jawab, sabar, dengan penuh wibawa dan lain. Sekarang kalau adabnya jadi murid, nah kita ini murid di hadapan guru-guru kita, ya. Maka apabila engkau seorang murid, maka perhatikanlah adab kesopanan terhadap guru sebagai berikut ini. Yang pertama, hendaknya memberi ucapan salam kepada guru terlebih dahulu. Ini kita diajari dari ketika kita SD, TK, ya. Guru datang dan memberi salam gitu ya, zaman dulu ya. Assalamualaikum. Tapi zaman masih ada nggak zaman sekarang? Iya. Habis doa itu sing salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, alhamdulillah masih ada gitu. Dan bukan selamat pagi gitu enggak, tapi salam kalau bisa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hendaknya ucapan salam. Tapi harus tahu sikon. Kalau memang di majelis ya, kalau memang belum mulai nggak apa-apa. Ya, kayak belum mulai gini terus dia ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang dia mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang mendengarkan wajib menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau udah mulai majelis gini, ya sebaiknya tidak mengucapkan salam. Akhirnya terpotong. Misalnya dia ngomong salam kan mau nggak mau kita jawab. Ya. Jadi kalau di majelis ya sudah, itu kan bukan sesuatu yang wajib.
ya. Jawabnya. Karena itu adalah min haqqil muslim al muslim, daripada haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah raddus salam, menjawab Salam. Atau orang lagi baca Quran, dilihat-lihat sikon, orang lagi baca Quran, assalamualaikum, dia kan lagi baca, ya udah nggak usah pakai salam gitu, ya. Atau apapun itu, kecuali kalau misalnya kayak di rumah, ya bahkan di rumah aja ada adabnya. Kita mengucapkan salam, mau minta izin, maksudnya assalamualaikum sampai 3 kali loh, kata Rasul. 3 kali orangnya nggak keluar, berarti ya udah pulang, gitu. Ya kalau kita terus sampai 10 kali, Assalamualaikum, nggak ada tuh sebenarnya. Ya, makanya adanya bel atau adanya apa? Kenapa? Karena kalau udah ada sampai salam 3 kali, mungkin orang rumah nggak mau keluar. Ya, atau lagi nggak enak badan atau nggak apa. Jadi kalau memang sudah sampai 3 kali mengucapkan salam dan tidak keluar, tidak dibuat pulang, ya kok maksa gitu. Ya kecuali emang rumah keluarga kita atau rumah apa, kita tahu nih ada orang mungkin dia lagi kamar mandi kali, lagi apa kali, udah tungguin aja dulu. Tapi kalau bertamu ke rumah orang atau siapa gitu ya, mengucapkan salam udah sampai 3 kali, ya udah pulang kalau memang tidak ada. Wahada. Dan salam itu adalah yang baik adalah dengan sempurna, dapat 30 hasanah, 30 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. 10. Kalau dia ngomong assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 30. Yang menjawab juga gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mendapatkan pahala yang lebih. Bahkan kalau orang di sana ya, orang Indonesia tuh masih belum mempraktekkan. Kalau orang di Hadramut sana, di Tarim, mau kenal nggak kenal, ya, karena kita tahu semuanya Islam, gitu ya. Jadi asal lewat aja tuh salam. Saya mau ke, misalnya kayak kita lah bahasanya ke Alfa, ke warung gitu ya. Padahal kita semuanya pakai cadar, terus lewat sama perempuan. Kalau laki-laki nggak teguran, gitu ya. Perempuan sama laki-laki nggak teguran. Tapi kalau perempuan sama perempuan kita nggak kenal siapa, terus dia pesan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati dia, siapa negara-negara itu salah. Emang begitu akhlaknya. Ya, jadi setiap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jalan, bukannya berhenti terus dipakai speaking, enggak. Cuma sekedar salam. Terus saya juga jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap lewat orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, masya Allah banget di sana tuh. Nah, itu ya mendapatkan pahala juga dan adab gitu ya, ketika bertemu afsyus salam bainakum ya, tebarkan salam di antara kita gitu, antara kita sama tuh tebarkan salam. Bahkan kita kalau emang kita kenal atau apa gitu, pulang duluan ya, iya assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus saya jadi kebiasaan gitu ya, masuk toko, misalnya saya lihat assalamualaikum, terus kan ada yang negorin di rumah, tuh emang di rumah assalamualaikum, orang di toko, dibiarin, kenapa orang pakai jilbab dia? Ya kayak salah gitu kan, nggak ada yang salah maksudnya. Orang dia lagi duduk gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada ini nggak mau beli gitu, mau beli tapi salah. Dia nggak apa-apa, nggak ada salahnya maksudnya. Ya, jadi kalau memang kita memberikan salah, itu kan suatu kebaikan. Assalam artinya adalah keselamatan bagi dirimu. Waalaikumsalam, dan bagimu juga keselamatan. Gitu. Bahkan kalau ada orang iseng mengucapin salam, jawabannya dalam hati, ya. Ada orang neng, assalamualaikum, gitu, ya misalkan. Jawabannya waalaikumsalam, kayak ditengokin, kayak disenyumin, enggak. Sekedar lewat dalam hati, waalaikumsalam, wabarakatuh. Ya kalau bisa dalam hati tapi nggak pakai ucapan gitu. Nggak apa-apa. Sombong amat. Ya udah sampai waalaikumsalam warahmatullahi gitu, boleh. Ya, tapi katanya kalau orang nonis yang mengucapkan salam, ya, mereka bukan mengucapin assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Sam itu artinya kecelakaan bagi. Jadi maka jawab bagi orang nonis jangan waalaikumsalam, tapi hanya waalaikum untukmu juga. Kalau dia ngomong assalam, keselamatan, untukmu juga keselamatan. Tapi dia ngomong sam, berarti adalah bahaya untukmu, kamu juga dapat yang sama. Gitu. Waalaikum aja, nggak usah sampai waalaikumsalam. Gitu. Ya, wahakada itu adalah adab. Apalagi kalau ada guru. Ya. Kemudian yang kedua, tidak banyak bicara di hadapannya. Kita kalau jadi murid nggak banyak ngomong. Ya, apalagi kalau guru sudah menjelaskan, adabnya diem. Ya, kenapa? Karena mengganggu konsentrasi.
Anak lagi ngomong kayak gini, ada yang ngobrol juga, ya. Akhirnya nanti dia nggak fokus, nanti ketika ketika lagi sesi tanya jawab dia nggak paham apa yang anak terus ditanyain balik. Setelah itu hukumnya apa? Makanya tadi anak dijelasin. Jangan banyak bicara, itu termasuk adab kalau di majlis. Ya, bahkan ada para sahabat ya, kalau udah di hadapan Rasulullah karena tayri rasnya, ya, kayak udah ada apa burung di atas kepala, diem nggak bergerak. Ya, kayak ada kalau kita begini kan burung terbang ya, ini nggak diem gitu, saking adabnya akhlaknya, nggak bergerak, nggak toleh. Kalau kita kan repot. Ya, lagi di majlis toleh, lihat HP, itu termasuk nggak adab loh. Orang ustazahnya lagi ngomong di depan dia main HP bisa kapan aja. Kamu hadir ke sini niatnya mau apa? Mau majlis, hadir, mau dengerin. Ya, kok malah main HP? Ini jadi siapa nih? Ya, jadi pengganggu. Atau ada teman kita yang ngajakin ngobrol. Ya, ustazahnya begitu gini. Ngapain? Nggak usah dengerin. Ya, orang lagi ustazahnya lagi ngomong diam. Ingetin kadang. Jangan kita terusin. Ada orang dia baru datang terlambat. Kemana aja tuh? Dia bisa jalan. Terusin aja. Ngobrol. Ini ustazahnya lagi jelasin ada yang terlambat. Biarin aja. Enggak, dia habis arisan kemana di puncak Panjang. Enggak kelar gitu. Ya, nah ini enggak ada akhirnya. Iya biasa kan gitu kita. Ya nggak boleh ada apa gitu ya. Terus dilihatin ada yang datang dilihatin dari atas sampai bawah. Dipakai baju apa, pakai tas apa, pakai ini apa. Entar diomongin aja. Ya, yang di sebelahnya cocok kalau diladenin. Harusnya ngingetin. Bukannya lo gini, nggak kelar. Wudunya diingetin, saudara kita ngomong diam. Ya, jadi keingetan orang juga, jangan jadi sama aja sama dia. Gitu. Ya, jadi tidak banyak bicara di hadapan guru, ya, apabila khususnya lagi menjelaskan. Yang ketiga, tidak berbicara selagi tidak ditanya guru. Ya nggak ngomong kalau lagi bukan sesi tanya jawab, jangan ngomong dan jangan nyelak. Orang lagi jelasin, ustazah kalau begitu hukumnya gimana? Itu nggak ada, kurang adab. Ya, lagi jelasin nanti buyar jadinya. Ustazahnya lagi mau ngejelasin apa, tiba-tiba dia nanya di luar materi, kan buyar ya. Tadi ngomongin apa ya anak ya? Gitu, jadinya lupa. Ya, jadi kalau lagi ngomong atau nggak ditanya, jangan jawab atau jangan nanya, jangan nyela sebelum ditanya gurunya. Ya, atau ngasih kode tunjuk tangan. Kalau udah dikasih kode bilang kata gurunya nanti ya ada sesi tanya jawab. Ya udah nanti jangan maksa. Nggak usah sekarang pokoknya gitu. Itu namanya nggak ada. Tidak bertanya sebelum meminta izin. Angkat tangan dulu izin. Ada yang mau nanya? Nah, baru ini tiba-tiba nggak ada yang nanya, tiba aja dia langsung nanya. Nah, itu akhlak. Yang kelima, tidak menentang ucapan guru dengan ucapan pendapat orang lain. Ini ada. Ya. Kalau kamu dengar guru begini, jangan kamu jadiin satu konten. Ustazah, saya dengar dari ustazah yang lain tuh begini, masa nggak benar ya ustazah ya? Harusnya tuh kan begini-gini. Ya, nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Kalau memang pendapatnya salah, ya sudah, ya ambil yang benarnya. Tapi nggak juga jadi, wah ustazah ini nggak benar, ustazah yang ini benar begini-begini. Akhirnya diadu dombakan dan lain-lain kayak gitu. Ya, karena kenapa ikhtilaf ulama rahmah. Ya, pendapat antara ulama itu rahmat. Ya, ambillah kalau yang menurut kamu cocok. Maksudnya bukan jadi menyepelekan, ya, tapi yang memang cocok nih apa segala macam gitu. Ya udah bismillah. Atau tanya beberapa ustazah hukumnya begini. Wahid boleh baca Quran nggak? Pendapat yang paling kuat nggak boleh. Sudah jangan baca Quran kan gitu. Tapi ustazah ada yang membolehkan kalau emang dia ngajar, memang ada pendapat yang membolehkan. Jadi jangan gini. Oh ustazah Fitri nggak benar tuh, ngomongnya nggak boleh. Ya memang ada pendapat ulama. Itu pendapat ulama. Ada ikhtilaf. Perbedaan pendapat antara ulama itu rahmat. Ada contohnya kayak Sayyidina Abu Bakar. Ya jangankan ulama-ulama zaman sekarang jangan suka ngebandingin. Contoh Habib Rizik kan keras tegas ya. Dibanding Habib Rizik itu kekerasan. Harusnya modelnya kayak Habib. Enggak gitu. Jangan dijoprokin di ini, nggak bisa. Semua ulama, semua habaib, masya Allah, kalau memang alirannya benar. Kalau memang alirannya di luar, itu baru saya bilang ya udah nggak usah ikuti. Ya kalau memang di luar ada sunnah wal jamaah. Tapi kalau memang yang ini keras banget sih ustazah, yang ini sih enak sih ustazah, semua ada kurang lebihnya. Sahabat juga gitu. Sayyidina Abu Bakar kurang lembut apa? Ya kan?
Sayyidina Abu Bakar orangnya lembut, baik banget. Sayyidina Umar, ibu-ibu kalau tahu Sayyidina Umar orangnya gimana? Belum kenalan kan? Saya juga belum. Sayyidina Umar orangnya kerasnya, orang tegasnya orang Sayyidina Umar. Bu, jangankan manusia, setan aja. Ini gangnya Umar yang habis lewat. Enggak, Bu, nggak berani. Gangnya Umar habis lewat. Nggak berani setan masuk situ. Ada cahaya-cahayanya Umar yang lewat sini, nggak berani. Kemudian cari gang lain. Ini Umar habis lewat, bukannya lagi lewat, habis lewat. Hebat nggak tuh? Bukan manusia, setan aja takut, jin aja takut, nggak mau lewat. Kalau Sayyidina Umar lewat sana situ, gue mendingan lewat jalan lain, jalannya Abu Bakar kayak Ali kayak siapa kayak gue mau lewat jalannya Umar. Ya, saking tegasnya. Kuat tuh Sayyidina Umar. Ya nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar hijrahnya sama Rasul sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Umar enggak. Ya. Siapa yang mau melarang aku dengan pedangnya? Siapa yang mau melarang aku mau hijrah ke Nabi Muhammad? Ya mau ke Madinah terang-terangan. Mana dia berani sama Sayyidina Umar? Emang gitu. Apakah terus Sayyidina Abu Bakar nggak benar, Sayyidina Umar yang benar? Enggak. Ya, semuanya benar. Sayyidina Ali dengan keberaniannya. Ya, Sayyidina Utsman yang orangnya Masya Allah lembut juga. Jadi memang semuanya tuh ada plus minusnya. Ya, saling melengkapi satu sama lain. Emang butuh yang tegas mah butuh. Ulama harus ada yang tegas mah harus. Ya, juga jangan yang tegas. Ada juga yang modelan lembut. Jadi semuanya saling melengkapi, nggak boleh saling menyalahkan. Enakan Ustazah Fitria, yang Ustazah itu mah nggak enak, nggak gitu, nggak boleh. Ya, siapa aja, selagi saya cuma ngasih tahu selagi alirannya benar, ahlu sunnah wal jamaah, gurunya bersanadnya benar, maka belajar sama siapa aja. Ya, mungkin saya ada kurangnya dalam ilmu, beliau menyampaikan ada yang lebih yang saya nggak tahu, kan kita nggak tahu. Ilmu itu sangat amat luas. Ya, jadi jangan sampai dia menentang ucapan guru dengan ucapan pendapat orang lain. Mungkin ada yang saya nggak tahu. Ustazah kata Ustazah ini hukumnya ini. Mungkin ya, saya kurang tahu juga. Hukumnya yang begini di bank ini urusannya sama rumah, sama kredit, sama gini. Katanya boleh Ustazah. Boleh, saya kurang tahu. Ilmu luas sekarang. Jangan ngomong kok Ustazahnya nggak benar yang itu nggak boleh, kayak gitu. Paham ya? Jadi sama siapa aja boleh belajar. Dan ambil ilmunya, yang suka diperdebatkan atau ngetes ustazah itu juga nggak ada. Kemudian yang keenam, tidak menampakkan penentangannya terhadap pendapat gurunya, apalagi menganggap dirinya paling pandai dari gurunya. Ini juga, wah nggak bisa, ustazahnya nggak sesuai sama saya. Ini kamu nyari pembelaan namanya. Kamu nanya tapi mau ngebenerin diri kamu. Padahal jawab contohnya. Ustazah kalau sama suami itu kan nggak batal ya Ustazah kalau bersentuhan. Oh batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ya hukumnya adalah batal. Tapi kan ada Ustazah yang lain. Dia jadi kayak nyari-nyari buat ngebela dirinya biar saya sama suami itu nggak batal. Ya kalau kan kita mazhabnya Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mau syahwat nggak syahwat tetap batal. Tapi kan ada Ustazah yang terserah kalau kayak gitu. Ikutin aja yang maunya kamu. Kan gitu. Ya bukannya nyari pembelaan, enggak. Ya harusnya kita ya udah ngikutin apa yang gurunya ngomong, ya udah dengerin. Oh gini katanya ulama, ya. Jadi tak boleh menentang terhadap pendapat gurunya. Apalagi menganggap dirinya paling baik. Oh nggak bisa ustazahnya nggak benar. Dengan saya, ya udah situ aja jadi ustazah. Ya itu aja jadi gurunya. Kalau emang merasa dirinya paling pandai, ya jadi harus hati-hati. Tidak boleh berbisik kepada teman yang duduk di sebelahnya ketika guru sedang berada di majelis. Ini ada. Jangan berbisik, jangan ngobrol sendiri. Ini nggak ada. Ustazahnya lagi ngomong, dia ngobrol sendiri. Atau ngobrolin apaan? Arisan kemarin udah bayar belum? Belum, gue juga belum bayar. Nanti kita bayar. Ngomongin arisan yang nggak bisa entar gitu. Ya, habis kelar majelis juga bisa ngomongin apaan, ngomongin ini. Tukang sayur tadi nggak datang, enggak kayaknya sakit. Ngomongin gak penting di majelis, soalnya lagi jelasin dia nanya tukang sayur. Enggak kayaknya dia lagi sakit. Oh pantesan nggak kelihatan nih tukang sayur dari kemarin. Oh emang, makanya kita panjang akhirnya ngomongin. Nah ini nggak ada. Ya, kemudian
Tidak menoleh-noleh, yang kedelapan. Tidak menoleh-noleh ketika sedang berada di depan guru, tetapi harus menundukkan kepala dan tenang seperti dia sedang melakukan sholat. Yang tenang, dengerin yang enak, itu jangan repot. Wah, bahkan sama HP, kecuali kalau emang darurat, suami nelpon, suami WhatsApp atau ada perlu apa yang perlu gitu ya. Ya udah sekedarnya, habis itu enggak. Ya, guru saya tuh gubernur, ya, istri di badan saya dari Habib Umar. Beliau kalau lagi majlis, kita di Daruzahra waktu ditarik, Bu, duduk begini, ngeliatin beliau, sambil nyatet, kalau emang nyatet. Dan Bu Baba memperhatikan muridnya satu-satu. Ada yang nengok begini, Bu Baba langsung tahu. Ada yang berbisik mau saya ngomongin, jadi kita langsung gitu, baik, mengingetin. Ya, dilihatin maksudnya adab nih, adab. Bahkan ada yang kelihatan rambutnya satu langsung di situ. Kalau begini kan jadinya pada ini gitu ya. Terus dikasih turunan tuh rambut nanti. Mayanzil dan malaika, nggak turun nanti malaikat di tempat ini. Ada rambut yang kelihatan katanya gitu. Ya. Jadi itu adabnya sendiri, nggak ada berani nengok-nengok. Kalau bapak ngomong kita dengerin aja. Kan kalau di depan perhatikan semuanya nih Bu. Ibu kan perhatikan saya satu, saya kan perhatikan ibu semuanya gitu. Ya, kelihatan nih ada yang ngobrol, main HP, saya tahu geser tuh apa namanya tadi tuh tas kecil gitu ya, itu kelihatan sama saya di depan ya, geserin, ambil minum, bagiin kue, apa tuh kelihatan dan itu mengganggu atau tidak jadi takutnya ya. Nah kalau masih saya ya udahlah apa-apa gitu ya, tapi kalau yang ustazah misalnya baru paling anti, nggak mau. Kalau sudah waktunya belajar tidak boleh ada pergerakan, bahkan bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman tidak, sebelum majlis atau setelah majlis. Nggak ada di tengah-tengah majlis bagi-bagi makanan, opor, marah. Ya, apalagi kayak lagi maulid gitu ya, waktunya lagi baca doa, waktunya apa dia panitia bagi makanan, apalagi mahalul diam yang mau menghadirkan klausul atau apa, itu ditegurin ya. Dia tidak hadir, nggak khusyuk jadinya. Belajar terganggu sama makanan, sama minuman, sama ini, sama itu. Ya kalau mau sebelumnya atau sesudahnya, ya biar tidak mengganggu. Noleh aja nggak ada. Ya lagi ada ustazahnya di depan noleh kanan, noleh kiri. Apaan? Kalau yang bicara iya, kalau nyarinya siwak, kalau nyari apa atau kenapa gitu. Ya, tapi kalau enggak ya enggak. Ada gitu namanya. Ya. Jadi harus tenang, di majlis dengerin gitu. Ya, biar turun rahmat, biar paham, biar enak. Yang ke-9, tidak banyak bertanya kepada guru ketika dia dalam keadaan letih. Lagi capek, ustazahnya kelihatan mukanya capek, jangan banyak nanya mulu gak kelar-kelar. Ya kelihatan ya, kita harus tahu juga keadaan guru kita. Ya, atau kalau memang ustazahnya kayaknya lagi kurang enak badan gitu ya, sudah sebesarnya jangan terlalu maksa atau gimana pun ya, kita jadi murid yang paham, yang ngertiin biar dapat berkahnya gitu ya. Jadi wahada, apalagi bagaimana keadaan ya alhamdulillah ya, keadaan guru lagi misalkan. Kemudian yang ke-10, hendaknya berdiri ketika gurunya berdiri dan tidak berbicara dengannya ketika dia sudah beranjak dari tempat duduknya. Ya, jadi kalau emang gurunya udah berdiri mau keluar ya bolehlah baru diri gitu ya. Atau memang udah waktunya anak masih mau istirahat kayak ibu mau pulang duluan ya sudah apa-apa. Memang saya udah tahu gitu ya. Udah waktunya pulang, saya masih mau duduk dulu di sini, ibu yang diri duluan ya apa-apa, nggak ada masalah seperti itu. Cuma kalau memang ustazahnya duluan yang berdiri maka itu lebih baik ustazahnya berdiri langsung pulang baru kita pulang dan berdiri gitu ya. Dan tidak berbicara dengannya ketika dia sudah beranjak. Emang saya jangan, lebih baik tuh nggak ngajak ngobrol di jalan ya, takutnya mengganggu. Ustazahnya mau buru-buru mau pulang atau mau ada acara lain, kan jadi lama gitu ya, maksudnya tersendat ya. Jadi kalau memang ada bicara, ada omongan di dalam majlis, kalau memang udah jalan ya sudah biarkan beliau berjalan. Yang ke-11, tidak mengajukan pertanyaan kepada guru di tengah perjalanannya. Nah ini ya, suka ada yang nanya, ustazah mau nanya lagi jalan ke mobil masa nanya. Tadi di majelis suruh nanya nggak mau, giliran dia udah jalan, jangan kan udah jalan udah tutup majelis baru ngomong, baru nanya. Alasannya malu. Iya kalau misalkan intim banget yang ditanya, ya rumah tangga banget, perkara suami istri banget, sudah gitu nggak enak. Tapi kalau memang ini adalah ilmu yang ditanyakan, kenapa nggak ditanya di depan umum?
ngomongin berkali-kali. Saya mau nanya Ustazah, nanya apa kamu? Iya bisa nanya masalah misalkan mandi. Kenapa kamu nggak tanya di majelis kayak gini? Ini bagus pertanyaannya, manfaat tuh. Belum tentu semua orang tahu hukum ini. Sampai lagi anak kamu jawab, kamu tanya lagi besok. Ya minggu depan di majelis kamu tanya lagi, tapi di majelis kamu tanya. Jangan apa namanya? Jangan private kayak gini. Ya karena manfaat. Tapi saya malu saja, kamu minta tolong orang tanya ya kalau nggak. Ya atau kamu bahasanya ada orang yang begini kejadiannya, ada orangnya itu siapa? Kita. Ya takut tangan disangkain kita atau gimana? Bilang aja ada orang begini hukumnya tuh gimana ya Ustazah? Gitu. Nah, jadi maksud saya jangan malu, apalagi Ustazahnya pulang pakai ditanya di tengah jalan. Ustazah hukumnya head ini kalau ini gimana juga mau pulang? Headnya berapa? 7 hari head, 3 hari suci itu jadi jalan ya. Ustazahnya udah mumet. Ya, udah mau istirahat, pulang tanyain head sucinya begini, 3 hari headnya berapa hari begini. Wah, kadang jadi nggak ada tuh ada begitu. Ya. Kemudian yang ke-12 tidak berprasangka buruk kepada guru ketika dia melakukan perbuatan yang lahirnya munkar, sebab dia lebih mengetahui rahasia maksud perbuatan. Dalam kasus ini si murid hendaknya mengingat ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Gala aksarat sahalitu mereka ahlihat lakat hikta syai'an imrah. Nabi Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Musa dalam kasus tersebut menyangkal perbuatan Nabi Khidir karena Nabi Musa melihat dari sisi dohirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ya. Jadi maksudnya di sini itu kita nggak boleh sekutuan sama guru, apapun itu. Ya, mau gurunya gimana, beliau yang lebih tahu. Ya, atau nggak usah bingung, tapi kan dia juga manusia, Allah lebih tahu. Ya, jadi kalau gurunya gimana kayak dia biarin aja urusan dia sama Allah. Kita husnudzon aja, bahkan ya Allah tutupin dari mata saya aib guru-guru saya. Jangan sampai saya lihat sampai saya merendahkan guru saya. Jadi nanti kepikiran yang enggak, kepikiran yang benar gitu. Guru saya takutnya jadi nggak ada adab, kurang adab. Tutupin ya Allah aib guru-guru saya. Ya, pun kalau kelihatan ya Allah seperti lupain apa segala macam, namanya manusia. Ya, nah, mungkin di situ ada sesuatu yang di luar nalar ya, contohnya kayak Nabi Musa ya, ngerasa dirinya paling pintar, akhirnya kata Allah ada seorang alim yang lebih pintar dari kamu, lebih memahami ya, itu adalah Nabi Khidir ya. Terus Nabi Khidir lagi orang jalan dilobangi perahunya ya, gelap semuanya. Di situ ada ceritanya di surat apa? Di surat apa tahu nggak? Surat Al-Kahfi. Ya, di surat Kahfi itu ada ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ya, akhirnya Nabi Khidir bilang iya, soalnya di perahu itu ada anak. Ya, nah, kalau nggak salah ada anak ya. Atau enggak. Di perahu ini ada nanti ini di depan ya, kalau nggak salah ya, karena lupa ada, jadi ada 3 cerita gitu dari surat Al-Kahfi itu. Kata Nabi Khidir ada di depannya ada perompak itu kayak apa sih? Penjahat, Penjahat. Bajak laut. Di depannya ada bajak laut, ya. Dia suka ngambilin perahu-perahu yang lewat, apa segala macam harta benda yang ada di laut. Dilihatin kapal-kapal kita. Kalau bolong lewat, berarti ada cacatnya. Ya, kalau emang bagus kan diambil yang masih bajak laut, gitu. Akhirnya dibolongin tuh, nggak sampai tenggelam juga, ya. Tapi dibolongin, akhirnya pas dilewat bajak laut, oh nggak bisa nih, kapalnya bocor apa segala macam lewat, gitu. Ya, jadi yang kita nggak tahu. Ya, bahkan Nabi Khidir membunuh dua orang anak. Itu kan udah perbuatan bunuh, begini dan lain-lain. Kata Nabi Musa, nggak bisa. Nabi Khidir ngomongin, kamu diam. Kalau kamu nggak bisa diam, kamu nggak usah jadi murid anak. Ya, nah ini apa? Akhirnya ceritanya juga itu ternyata kata Nabi Khidir, ini 2 anak ini saya bunuh kenapa? Karena ketika gede dia akan menjerumuskan orang tuanya masuk dalam agama bukan Islam. Ya, jadi nggak benar. Makanya saya tujuan. Di balik itu ada sesuatu. Dan banyak di zaman-zaman sekarang ya, para wali min auliyaillah, para kekasih-kekasihnya Allah yang bahasanya tuh kayak majdud. Ya, kayak ngelakuin sesuatu tuh di luar nalar. Ya mungkin ibu-ibu pernah dengar namanya Habib Syekh. Ya, Habib Syekh itu ngelakuin sesuatu di luar nalar. Lah kadang mobil dibaret sama dia. Kadang-kadang apa sih ini Habib masa dibaret? Ternyata Allah mau ganti mobilnya dengan mobil baru.
dengan bagus, mobil yang paling bagus, ya. Yang orang dapat rezeki mobil ada aja gitu, ya. Jadi di luar nalar banyak, di zaman sekarang masih ada orang-orang yang seperti itu, ya. Ternyata jangan membuang apa ke orang itu, ternyata orang itu nanti akan dapat sesuatu dari Allah, ya. Kita kayak nggak masuk akal, apaan sih kadang buang kulit buah atau apa gitu dilemparin, apa nggak jelas gitu, ada dia makan apa gitu, tapi itu dibalik. Makanya jangan seudon, oh ini abis nggak benarnya tidak, ya. Nah ini jadi sama guru itu jangan punya prasangka yang nggak baik sama siapapun, dan jangan suka menjelek-jelekan atau ngomongin guru, ya. Apalagi orang itu zuriyahnya Nabi atau lagi gurunya kita apa segala macam, nanti jadi racun buat kita, jadi kualat. Jangan sampai, ya. Kita menghormati ilmunya, menghormati beliau, karena di situ ada darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak lain nggak bukan, ya. Karena itunya kita menghormati dan mentakdirkan, ya. Jadi kalau sama guru harus punya adab seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngamalin, ya. Ngamalin. Insyaallah wa'ala bisawab. Al-Fatihah dulu, teman-teman keren amin ya rabbal alamin. Ini Bu, kasih tahu, diingetin kalau ada yang mau umroh, ya, di Maulid Nabi, insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa ikut, mudah-mudahan bisa siapapun diajarin teman-temannya. Ya, kita mengajak kebaikan, insyaallah Allah balas juga dengan kebaikan yang sama. Video dari saya bila tutup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة
ذكرنا رسول الله والنور باين نور الله لما عرفنا
سعدونا في الدنيا موتونا بالله بمالك ترك الله وكاتب نسمع